Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ini nomor 587 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Mazmur pasal 89 ayat 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu yang pernah booming dengan judul Cobalah Untuk Sedia, karya dari Krisdayanti. Lagu yang dinyanyikannya tentang kesetiaan menarik setiap orang untuk setia. Namun perjalanan hidup Krisdayanti tidak seperti lagunya. Ia tidak setia dalam kehidupannya. Ia dan suaminya memilih pasangan masing-masing. Dalam beberapa perjalanan kehidupan, kesetiaan bukanlah untuk diperkatakan, tapi untuk dirasakan, diperjuangkan, sebagaimana bentuk nyanyian dari Mazmur yang mengatakan menyanyikan kasih setia Tuhan. Bukan dialog, tapi sebuah pengakuan. Pengakuan ini memperkenalkan tentang kesetiaan adalah suatu hal yang harus dipertimbangkan untuk tetap dipertahankan. Dengan ada kesetiaan, dalamnya ada kata cinta. Kecintaan Tuhan terhadap ciptaannya seharusnya dapat dirasakan, dilihat, dan diagungkan oleh ciptaannya. Memang dalam mempertahankan kesetiaan, menderita karena setia yang ditunjukkan oleh perbuatan dan tetap setia itu hebat. Karena banyak orang masa kini yang mungkin tidak sekuat itu. Daripada terus menderita, lebih baik menjadi sama dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kesetiaan kita? Kesetiaan kita juga sering diuji, sebagaimana Daniel diperhadapkan dengan ujian setia walaupun diperhadapkan dengan kematian. Kita masih ingat bagaimana Daniel dimasukkan dalam gua singa, dan Daniel tetap setia dengan mengatakan tidak akan menyembah
selain kepada Allah. Hari ini kita diingatkan oleh pemazmur tentang kesetiaan. Kesetiaan dipahami karena kita tahu Allah yang setia dan telah memberkati umatnya. Tahu dan mengimani karena pergumulan kita sendiri, Tuhan selalu datang menghampiri kehidupan kita. Yang membedakannya adalah kesempatan untuk Tuhan bertindak dalam kehidupan kita, di mana Allah setia dan setiap orang juga setia. Salah satu simbol kesetiaan digambarkan sebagai burung merpati. Karena burung itu dikenal sebagai burung monogami. Sekalipun ia terbang tinggi, bila melihat pasangannya dari bawah, pasti ia akan segera meluncur turun. Bahkan ketika di sekelilingnya banyak burung betina yang lain, ia tidak akan pernah salah memilih pasangannya. Kesetiaannya menggambarkan tentang takut akan Tuhan. Pemazmur lagi-lagi mengajak kita untuk melihat kesaksian Daud sebagai hamba Allah yang telah mengalami kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang terimanya sangat luar biasa. Bukan saja ketika Daud hidup dekat dengan Tuhan, melainkan juga ketika ia menjauh dan melanggar pengajaran Tuhan. Tuhan tetap setia. Tuhan berjanji untuk setia bahkan kepada David dan keturunannya. Tuhan tetap mengikat perjanjian dengan orang-orang pilihannya dan tetap tidak akan meninggalkan Daud serta memberkatinya. Keyakinan dan kesadaran pemazmur akan kesetiaan Daud itulah yang membuat pemazmur mengajak kita untuk melihat kasih setia Tuhan. Di ayat 3, kasih setia Tuhan dibangun untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tegak seperti langit. Penting bagi kita menyadari bahwa kasih setia Tuhan sudah ditegakkan oleh hamba-Nya. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba yang tetap mau berserah dan percaya kepadanya. Perjalanan hidup gereja KBP juga demikian. Terus diberkati, disertai. Yang memakai banyak orang sekeliling. Secara khusus orang-orang di dalam gereja itu sendiri. Tanggal 22, Myangrek telah mendapat peresmian persiapan resort. Mari kembangkan gereja sebagai bentuk harapan besar bahwa Myangrek mampu untuk lebih baik dan diberkati Tuhan. Dan rancangan untuk membangun balai pertemuan sebagai bentuk tempat yang akan digunakan sebagai penyewaan yang dapat berguna bagi jemaat dan lingkungan dan berdampak luas terhadap ekonomi warga dan juga masyarakat. Mari berdoa dan berjuang. Jika Tuhan sudah memulainya dengan baik, Tuhan juga yang akan memberkati. Maukah kamu setia dan menjadi hamba Tuhan yang mempercayakan dan terlibat dalam kasih setia Tuhan? Dia juga akan memberkati pribadi dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Biarlah kami selalu mampu menyanyikan dan mengajarkan kesetiaan itu kepada turun-temurun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertai-mu senantiasa.